Pada musim dingin yang paling keras sejak konflik ini dimulai, ketika suhu di Eropa Timur turun jauh di bawah nol dan malam terasa semakin panjang, Ukraina kembali menghadapi kenyataan pahit dari perang modern. Langit di atas Kiev dan berbagai kota besar lainnya dipenuhi dengung drone, suara ledakan dari intersepsi pertahanan udara, serta kilatan cahaya yang memecah kegelapan. Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia melancarkan gelombang serangan udara berskala besar yang terkoordinasi dengan rapi, menggabungkan ratusan wahana udara tak berawak dan puluhan rudal presisi jarak jauh. Ini bukan serangan darat, bukan pengepungan klasik, melainkan demonstrasi kekuatan strategis jarak jauh yang menegaskan bahwa Moskow masih memegang kendali atas tempo dan skala eskalasi tertentu dalam perang ini. Serangan tersebut memperlihatkan karakter khas pendekatan militer Rusia dalam fase terbaru konflik. Tekanan berlapis dan berulang. Drone-drone dilepaskan dalam jumlah besar untuk memancing dan menguras pertahanan udara, disusul rudal jelajah dan balistik yang diarahkan ke sasaran bernilai tinggi. Bagi para analis militer, ini bukan sekedar soal daya hancur, tetapi soal disiplin perencanaan dan keberlanjutan industri pertahanan. Rusia menunjukkan bahwa mereka mampu memproduksi, menyimpan, dan mengoperasikan senjata jarak jauh secara konsisten, bahkan setelah bertahun-tahun berada di bawah sanksi ekonomi dan tekanan politik internasional. Dalam perang modern, kemampuan mempertahankan ritme seringkali lebih menentukan daripada satu serangan spektakuler. Dan di titik ini, Rusia memperlihatkan keunggulan yang tidak bisa diabaikan. Dampak serangan tersebut paling terasa di kehidupan warga sipil. Di Kiev, pemadaman listrik dan gangguan sistem pemanas membuat ribuan bangunan apartemen berada dalam kondisi gelap dan dingin. Lift tidak berfungsi, air panas terbatas, dan aktivitas sehari-hari harus disesuaikan dengan jadwal listrik yang tidak menentu. Bagi warga, ini bukan hanya soal kenyamanan, tetapi soal ketahanan fisik dan mental. Namun dari sudut pandang strategi militer Rusia, tekanan terhadap infrastruktur energi di musim dingin adalah cara efektif untuk memperlemah daya tahan sosial lawan tanpa harus menanggung resiko pertempuran darat besar di pusat kota. Pemerintah Ukraina menilai gelombang serangan ini sebagai ancaman strategis serius. Presiden Volodymyr Zelensky menyebutnya sebagai upaya sistematis untuk mengganggu kehidupan normal dan menekan moral publik. Namun Kiev tidak melihatnya sebagai tanda kehancuran yang segera. Negara tetap berfungsi, struktur pemerintahan berjalan, dan militer Ukraina masih mempertahankan garis depan utama di wilayah timur. Respons Ukraina mencerminkan adaptasi cepat. Sistem pertahanan udara dikerahkan secara maksimal, unit tembak bergerak dan drone pencegat digunakan untuk menghadapi serangan massal, sementara pekerja energi dan layanan darurat bekerja tanpa henti untuk memulihkan pasokan listrik dan pemanas sesegera mungkin. Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan tertentu. Pertahanan udara Ukraina, meskipun efektif, memiliki keterbatasan stok dan kapasitas. Setiap intersepsi membutuhkan sumber daya mahal, sementara Rusia dapat mengandalkan volume dan keberlanjutan produksi. Dalam konteks ini, Moskow tampak nyaman memainkan permainan jangka panjang, di mana tujuan utamanya bukan penaklukan cepat, melainkan pengurasan perlahan. Ini adalah pendekatan yang dingin, kalkulatif, dan sesuai dengan doktrin perang jarak jauh yang semakin dominan di abad ke-21. Reaksi dunia internasional terhadap eskalasi ini cenderung keras secara retorika, namun terkendali secara tindakan. Amerika Serikat dan sekutu Eropanya mengecam serangan terhadap infrastruktur sipil dan meningkatkan bantuan pertahanan udara untuk Ukraina, tetapi tetap berhati-hati agar konflik tidak berkembang menjadi konfrontasi langsung dengan Rusia. NATO menilai bahwa perang telah memasuki fase ketahanan jangka panjang, di mana tidak ada kemenangan cepat yang terlihat.
Uni Eropa fokus pada bantuan kemanusiaan dan energi, sementara di Perserikatan Bangsa, kecaman kembali terdengar tanpa langkah konkret akibat kebuntuan politik. Di luar Barat, responsnya lebih ambigu. Banyak negara memilih sikap netral, menyerukan dialog dan penahanan diri. Ini menunjukkan bahwa meskipun Rusia menghadapi kritik luas, posisinya di panggung global tidak sepenuhnya terisolasi. Dalam konteks geopolitik yang lebih luas, Moskow masih dipandang sebagai kekuatan militer besar dengan kemampuan strategis signifikan, dan setiap langkahnya diperhitungkan dengan serius oleh berbagai aktor internasional. Bagi Ukraina, fase ini adalah ujian berat bagi ketahanan nasional dan sosial. Bagi Rusia, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka masih mampu menjalankan operasi militer kompleks dalam skala besar, memanfaatkan teknologi, industri, dan perencanaan jangka panjang. Tidak ada tanda bahwa perang ini akan segera berakhir. Yang terlihat justru sebuah perang yang semakin dingin, semakin panjang, dan semakin bergantung pada siapa yang mampu bertahan lebih lama, bukan hanya di medan tempur, tetapi juga di balik layar industri, logistik, dan psikologi masyarakat. Pada akhirnya, malam-malam gelap di Kiev menjadi simbol dari perang modern itu sendiri. Bukan hanya tentang ledakan dan pertahanan udara, tetapi tentang pesan strategis yang dikirimkan ke dunia. Pesan bahwa perang ini telah berubah menjadi duel ketahanan, dan bahwa Rusia, terlepas dari segala kontroversi dan tekanan yang dihadapinya, masih memiliki kapasitas untuk mempengaruhi jalannya konflik. Sebuah kenyataan yang pahit bagi Ukraina, mengkhawatirkan bagi Eropa, dan menjadi pengingat bagi dunia bahwa dalam perang modern, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang menyerang paling keras, tetapi oleh siapa yang mampu mempertahankan tekanannya paling lama. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.